Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan saya ibu-ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Bila kami ada sampai saat ini, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan bila ada waktu bagi kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami tidak hanya sekadar mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu, pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Tema renungan kita pada sore hari ini adalah kerinduan kepada Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami rasa rindu atau merasakan rasa rindu, rasa kangen. Baik itu kita kangen kepada orang tua, kangen kepada anak, kangen kepada cucu, kangen kepada mantu, kangen kepada hopeng kita, kangen kepada teman-teman gereja. Kita semua pasti mengalami hal tersebut. Dan biasa kerinduan itu datang ketika kita sudah lama tidak berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Biasa mungkin seminggu sekali paling tidak kita ketemu, tetapi sekarang nggak bisa ketemu, maka itu membuat kita merasakan rindu yang dalam kepada orang-orang yang kita kasihi. Saya percaya bahwa saat ini ibu-ibu pun merasakan rindu yang begitu besar, rindu yang begitu dalam. Ibu-ibu merindukan bagaimana saat ibu-ibu bisa sama-sama bersekutu di wanita. Tetapi situasi dan kondisi saat ini membuat kita tidak bisa untuk bersekutu bersama di wanita. Ibu-ibu juga merindukan bagaimana kita sama-sama beribadah di gereja. Tetapi situasi dan kondisi di tengah virus corona ini membuat kita tidak dapat beribadah semestinya sebagaimana sebelum pandemi ini terjadi. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini juga yang dialami oleh pemazmur dalam Mazmur 42 ini. Pemazmur mengalami kerinduan yang begitu dalam. Dan di tengah kerinduan yang begitu dalam, pemazmur membayangkan, pemazmur mencoba mengingat kembali akan masa-masa indah. Bagaimana pemazmur memimpin umat Allah dengan nyanyian syukur ke rumah Allah. Namun saat pemazmur mengalami rindu yang dalam ini, situasi sudah berbeda. Pemazmur dan orang Israel sedang berada di dalam pembuangan. Dan berada di dalam pembuangan bukan hal yang mudah. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami cemooh. Di tengah tekanan yang berat, orang-orang yang fasik berkata kepada mereka, "Di manakah Allahmu?" Sehingga pemazmur dan orang Israel, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penderitaan yang begitu berat. Di tengah tekanan dan penderitaan begitu berat itu, pemazmur dan juga orang Israel begitu rindu kepada Allah. Mereka begitu rindu akan kehadiran Allah. Mereka rindu untuk beribadah kepada Allah. Sehingga pemazmur katakan, "Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Apa yang diungkapkan di dalam ayat yang ketiga ini menunjukkan kepada kita bagaimana kerinduan pemazmur yang begitu besar, yang begitu dalam, untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk datang melayani Tuhan, memimpin umat Allah masuk ke rumah Allah. Namun apa daya, mereka sedang berada di negeri asing, di
di tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Begitu dalamnya, begitu besarnya kerinduan pemazmur dan orang Israel kepada Allah. Sehingga pemazmur mengungkapkan di dalam ayat yang kedua tadi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Pemazmur menggambarkan kerinduan yang begitu besar, yang begitu dalam kepada Allah, seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kelangsungan hidup seekor rusa itu bergantung kepada air. Karena selain makan, rusa membutuhkan air yang relatif banyak untuk minum. Oleh karena itu, pemazmur menggambarkan bagaimana jiwanya yang rindu akan Allah seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Hanya air yang dapat memuaskan dahaga rusa dan dapat membuat rusa untuk bertahan hidup. Nah, begitulah pemazmur menggambarkan jiwanya yang sedang rindu kepada Allah. Dan apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini mewakili kondisi bangsa Israel saat itu. Mereka sangat menderita. Mereka begitu merindukan Allah. Mereka hidup tanpa sukacita dan pengharapan. Ketika berada dalam pembuangan di Babel, mereka baru menyadari akan betapa indahnya dan berharganya saat-saat mereka bersekutu dengan Allah, saat-saat mereka beribadah dengan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, di situ kita melihat bahwa ada masa di mana bangsa Israel mengalami atau merasakan kehadiran Allah, mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Namun oleh karena ketidaktaatan mereka, maka mereka harus masuk ke dalam pembuangan yang membuat mereka begitu menderita, yang membuat mereka begitu merindukan masa-masa yang penuh sukacita ketika mereka datang kepada Allah. Jadi apa yang dialami oleh pemazmur dan bangsa Israel? Mari kita belajar bahwa sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Oleh karena itu nikmatilah saat-saat ibadah kita kepada Tuhan. Karena akan ada masanya di mana kita ingin untuk beribadah, kita ingin untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Namun situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Entah karena situasi pandemi seperti saat ini atau hal-hal lain yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, hargailah setiap waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Hargailah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita beribadah. Hargailah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melayani Tuhan, baik dalam keluarga maupun dalam gereja. Gunakan setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita berelasi dengan Tuhan dan juga berelasi dengan orang-orang yang kita kasihi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mari kita melihat bagaimana pemazmur mengatasi rasa rindunya, mengatasi rasa tertekan dan rasa gelisah yang dialaminya. Hal yang menarik adalah bahwa sekalipun pemazmur berada di dalam tekanan, berada di dalam penderitaan, namun ia tidak larut di dalam semuanya itu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa di dalam tekanan, di dalam penderitaan, di dalam rasa rindu berat yang dialaminya, itu membuat pemazmur mengingat kembali, merenungkan kembali akan kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Ibu yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita ketika kita mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, kita merenungkan kembali akan kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita merenungkan kembali akan kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan meneguhkan iman kita. Itu akan membawa kita untuk mengingat kembali akan semua yang sudah Tuhan buat kepada kita sampai saat ini. Akan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami sampai saat ini. Dan itu akan mendorong kita untuk terus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Akan meneguhkan iman kita.
untuk kita tetap taat, tetap setia mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal selanjutnya yang dilakukan pemazmur ketika berada di dalam tekanan penderitaan, ketika ia mengalami rasa rindu yang begitu besar, yang begitu dalam kepada Allah, dikatakan bahwa pemazmur datang kepada Tuhan di dalam doa. Pemazmur mencari Tuhan, ia mengungkapkan apa yang dirasakannya kepada Tuhan melalui doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam pergumulan, mari kita belajar dari firman Tuhan. Sebagaimana pemazmur katakan juga di dalam Mazmur 62 ayat 9, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Apapun yang kita rasakan, curahkanlah itu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Hanya Tuhanlah yang tahu apa yang kita rindukan. Dan hanya Dialah yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Hal yang selanjutnya yang dilakukan oleh pemazmur adalah, selain dia merenungkan akan kasih dan kesetiaan Tuhan, dia mencari Tuhan. Pemazmur juga dikatakan bahwa pemazmur hidup dalam pengharapan dan hidup dalam syukur kepada Tuhan. Mengapa dia hidup dalam pengharapan dan hidup dalam penuh syukur kepada Tuhan? Karena pemazmur yakin bahwa Tuhanlah penolong yang sejati. Sehingga sekalipun di dalam tekanan, di dalam penderitaan, ia tetap meyakini bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang berkuasa. Dia yang dapat menolongnya dalam penderitaan. Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita, adakah kita sangat merindukan Allah? Adakah kita sadar bahwa tanpa Allah kita tidak akan sanggup untuk menjalani hidup ini? Dan adakah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah? Adakah di dalam penderitaan, di dalam masa-masa sulit, dengan iman kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah penolongku dan harapanku satu-satunya. Dan adakah seperti pemazmur, kita begitu merindukan Allah? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi saat ini yang kita hadapi, marilah kita datang kepada Allah. Karena hanya Dialah penolong yang sejati. Hanya Dialah yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Hanya Dialah yang dapat memberikan kelegaan. Matius 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya di tengah pandemi ini Tuhan, kami memiliki kerinduan yang dalam. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami boleh menggunakan setiap waktu yang masih Tuhan berikan, untuk kami boleh menjaga relasi pribadi kami dengan Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya apapun situasi hidup kami senantiasa datang kepada Engkau. Karena kami yakin bahwa Tuhanlah penolong sejati. Hanya Tuhan yang akan memuaskan dahaga jiwa kami. Berkatilah di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami. Berkati pasangan kami, anak-anak kami, cucu mantu kami. Dan berkatilah seluruh kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami. Tuntun kami Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami, dan juga dunia dari virus corona ini Tuhan. Pulihkan setiap keluarga-keluarga. Pulihkan ekonomi bangsa kami, ekonomi keluarga kami di tengah pandemi ini Tuhan. Berkatilah anak cucu kami di tengah pandemi ini, dalam studi, dalam pekerjaan mereka. Bila Tuhan yang menolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua ibu-ibu, dan berkati kami semua di dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.